Halo sobat anime, kaum anime yang kerjanya rebahan mulu, main HP kan sambil senam 5 jari sampai kopong dengkul kalian ya kan. Iya, salam. Pada video kali ini kita akan bahas tuh anime-anime apa saja yang akan tayang pada musim spring atau musim semi pada akhir bulan Maret atau awal bulan April sampai Juni 2021. Jadi di sini Mimin udah ngerangkum beberapa anime yang akan menarik kira-kira untuk ditonton nih. Oke yuk, langsung aja kita ke daftarnya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe dulu teman-teman, agar Mimin lebih termotivasi dalam membuat video seperti ini. Yang pertama ada anime Sentoin Hakensemas. Sentoin Hakensemas atau dalam bahasa Inggrisnya judulnya tuh Combatants Will Be Dispatched, merupakan sebuah serial novel ringan yang ditulis oleh Natsume Akatsuki atau autor yang sama dengan anime Konosuba dan diilustrasikan oleh Kakao Lantanum. Bercerita mengenai seorang pemuda yang disebut nomor 6 atau number 6 ya kan, yaitu MC kita dalam anime ini. Ia merupakan salah seorang kombatan atau petarung yang berada di garis depan untuk Kisaragi Secret Society. Itu adalah sebuah nama organisasi kejahatan. Ia mendapatkan sebuah misi untuk bekerja di sebuah planet alien. Dan si MC kita ini atau si nomor 6, dia tuh bertemu dengan sesosok yang sama sekali asing baginya dan menjadi partnernya. Kira-kira apakah si nomor 6 ini bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik? Ya, kita tunggu saja nanti akan seperti apa jalan ceritanya. Semoga saja bisa selucu Konosuba. Yang kedua ada anime Isekai Motoshokan Shoujo Dore Majutsu season kedua. Di shaman jadi budak? Enggak lah, di shaman punya budak ya kan? Ya salam. Sepertinya nggak perlu panjang lebar lagi tentang anime ini. Yang jelas anime ini itu merupakan seri lanjutan season keduanya yang bercerita tentang perjalanan Takuma Sakamoto, seorang hikikomori kayak kalian ya kan, yang hobi bermain game. Secara misterius dia ini berpindah ke dalam game MMORPG favoritnya dalam bentuk karakter miliknya sendiri, yaitu Raja Iblis Diablo. Diablo ini sendiri dipanggil oleh dua orang gadis muda, seorang Pantherian atau demi-human bernama Rem dan seorang elf bernama Shira. Mereka mencoba untuk menggunakan mantra untuk membuat Diablo ini sebagai budaknya. Namun, karena Diablo memiliki cincin yang memiliki kemampuan refleksi sihir, mantra tersebut malah berbalik dan berakhir dengan keduanya memiliki kalung sihir di lehernya, yang menjadikan mereka ini sebagai budak Diablo. Kira-kira akan seperti apa ya kelanjutan season keduanya? Kelihatannya sih cukup menarik buat kita tunggu serialnya, ya kan? Yang ketiga ada anime Boku no Pico season kelima. Serius lah men, Boku no Hero season kelima. Udah nggak kerasa ya kan, nih anime udah nyampe ke season 5-nya aja ya kan. Dan termasuk anime yang lumayan cepat dalam mendapatkan adaptasinya. Nggak seperti status kalian ya kan, yang nggak ada bedanya ya kan, tetap sama dari hari ke hari ya kan. Ya salam. Saya rasa kalian nggak perlulah sinopsis buat anime yang satu ini, karena udah cukup terkenal dari dulu. Dan yang jelas masih berkelanjutan tentang kisah si Midoriyama itu dan teman-temannya di Akademi Pahlawan dalam meraih mimpinya yang ingin menjadi pahlawan nomor 1. Dan pastinya ceritanya akan semakin memanas kan, dan menarik buat kita tonton selanjutnya. Ya, kita tunggu saja. Yang keempat ada anime Slime Touchday 306. Anime yang berbau magic fantasi isekai ya kan. Dari judulnya aja kan udah bawa-bawa nama slime segala, apalagi kalau bukan anime fantasi. Jadi anime ini diadaptasi dari light novel karangan Kisetsu Morita dan diilustrasikan oleh Benio. Main karakter kita atau MC kita dalam anime ini adalah seorang wanita bernama Azusa Aizawa. Dia adalah seorang pegawai wanita di Jepang yang telah meninggal karena kebanyakan bekerja. Ya, seperti kebanyakan cerita isekai lainnya lah, Azusa ini akhirnya direinkarnasikan ke dunia fantasi sebagai penyihir yang abadi.
Dan seperti judulnya, anime ini akan menceritakan tentang kehidupan sang MC dalam memburu slime selama 300 tahun ya kan. Alamak, 300 tahun lama kali ya kan. Bertempat tinggal di daerah pegunungan yang berdekatan dengan sebuah desa kecil bernama Slow Life. Jadi anime itu adalah anime serial ringan untuk dinikmati. Jadi cocok lah buat kalian yang penggila isekai ya kan. Nanti dimasukin isekai beneran nangis, minta pulang ya kan. Ya salam. Yang kelima, ada anime yang judulnya 86 atau 80 Sector ya kan. Siap meluncur ke TKP, siap 86 ya kan. Awas kalian keciduk lagi nonton cowboy ya kan. Serius lah ini kan. Oke. Jadi anime ini tuh anime yang berbau perang-perang drone, pesawat tanpa awak ya kan. Tinggal duduk terus pegang controller sambil trot-trot musuh ya kan. Ya buat kalian yang suka genre romcom atau roman komedi ya nggak cocok lah nonton anime ya kan. Tapi kalau kalian yang nggak fanatik sama romcom ya the best lah anime ya kan. Bercerita tentang Republik Sun Magnolia ya kan, diserang kerajaan Giadian dengan drone tanpa awak yang disebut Legion. Setelah beberapa tahun melakukan penelitian, akhirnya Republik Sun Magnolia ini pun akhirnya mengembangkan pesawat tanpa awak milik mereka sendiri ya kan. Dan di luar tembok yang membentang melindungi 85 wilayah Republik Sun Magnolia terdapat sektor 86 non-eksisten. Para pria dan wanita yang dibeli oleh 86 ini berjuang dalam pertempuran melawan senjata tak berawak alias drone ya kan. Dan main karakter kita bernama Shin bertindak langsung di medan perang, sementara Lena mengkomando detasemen 86 dari jarak jauh dengan bantuan alat komunikasi khusus ya kan. Ya, kisah perjuangan dan perpisahan yang menyedihkan di antaranya keduanya pun ya kan dimulai ya kan. Iya, salah. Yang keenam, ada anime Super Cup. Anime ringan nih kayaknya. Anime ini cukup menarik sih. Jadi anime itu adalah anime motor-motoran, cuma bikersnya itu cewek semua naik Vespa ya kan. Vespa atau Super Cup lah namanya. Jadi anime itu hasil dari TV lokal Jepang dan Honda Motor Ltd yang bekerja sama dan mengawasi dalam pembuatan anime yang diadaptasi dari novel Kadokawa Sneaker Bunko ini. Jadi bercerita tentang sebuah kisah persahabatan antara seorang gadis soliter dan motor terbaik di dunia. Okuma itu adalah nama MC kita, seorang gadis yang menghadiri sekolah menengah di kota Hakuto, prefektur Yamanashi. Dia tidak memiliki orang tua, tidak punya teman, tidak punya hobi. Ya, kayak kalian nih kan, rebahan mulu kerjaannya ya, salam. Dia tuh menghabiskan hari-harinya tuh tanpa apapun. Tetapi saat tiba-tiba dia membeli Super Cup bekas dan ya hari-harinya tuh mulai berubah. Bau-bau plot twist nih kan. Ya salam. Ya kita tunggu aja serial kelanjutannya seperti apa. Yang ketujuh, ada anime Seven Knight Revolution, adaptasi anime dari sebuah game yang bernama sama, yaitu Seven Knight. Jadi, sinopsisnya, dulu ada banyak pahlawan yang menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dan waktu pun telah berlalu, kini ada beberapa pemuda yang telah membangkitkan kekuatan pahlawan. Dan mereka itu disebut sebagai successor. Karena telah membangkitkan kekuatan para pahlawannya, mereka mendapatkan tugas untuk melindungi dunia. Seven Knight merupakan sebuah kelompok successor kelas atas. Di antaranya ada seorang perempuan yang bernama Varia. Ia bertarung melawan pasukan kehancuran. Dan saat sedang bertempur, Varia melihat seorang pemuda dan langsung menyelamatkannya. Dan si pemuda ini telah membangkitkan kekuatan successor, tapi seperti jenis apa suksesornya belum ketahuan. Ya, kita tunggu sajalah selanjutnya akan seperti apa anime ini. Kemungkinan sih akan lumayan seru. Ya, kita tunggu saja ya. Yang kedelapan, ada anime Fruits Basket Final. Ya, bagi kalian yang pecinta anime sport pasti nggak asing lah sama nih anime.
Tapi karena Mimin kurang suka sama anime sport kayak gini, jadi kurang tahu, dan ya karena Mimin belum nonton anime ini sih. Yang jelas, Fruit Basket ini akan mendapatkan season final atau yang terakhir pada musim semi mendatang. Dan Mimin dengar sih, dan banyak dari fans-fansnya katanya bahwa season ini tuh akan menjadi sangat seru dan dinanti oleh para penggemarnya sih. Yang ke-9 ada anime Osanajimi ga Zetai Makenai. Sudah jelas lah ya dari judulnya, anime ini akan serupa dengan anime Oresuki dan Oresura. Cuma anime ini disingkat jadi Osamake. Bagi kalian yang suka dengan cerita anime slice of life, romance ringan dan komedi yang seperti ini, termasuk Mimin lah ya, pasti sangat menantikan lah ya munculnya anime yang seperti ini. Jadi sinopsisnya tuh bercerita tentang Suheru Maru, pelajar berusia 17 tahun yang belum pernah memiliki pacar ya. Nah, kebanyakan main FF mungkin dia. Suheru kemudian diperebutkan oleh dua orang gadis cantik, yaitu Shirokusa Kachi, gadis yang pertama kali dia sukai, dan teman masa kecilnya bernama Kuroha Shida. Enggak fix, enggak pernah main FF dia nih. Namanya cuma dua nih ya kan yang muncul, kira-kira akan nambah atau enggak ya kan? Tapi kok bau-bau NTR ini kan? Ya salam, plot twist apa lagi nih akan muncul nih? Mana nih yang suka sama karakter anime yang antisosial? Nah, cocok nih sama nih anime, pokoknya jangan dilewatkan. Anime ini bercerita ketika seorang siswa sekolah menengah yang memiliki sikap tertutup bertemu dengan seorang gadis bernama Nagatoro. Hidupnya langsung jadi berantakan. Pertama, dia dengan was-was harus terus memperhatikan reaksinya terhadap pelecehan yang dia terima dari gadis-gadis jahil lainnya. Merasa kesal dengan semua hal itu, dia juga mulai mengolok-oloknya. Namun, seiring berjalannya waktu akan mulai terlihat jelas bahwa ejekan si Nagatoro ini tidaklah sejahat yang dia perkirakan, tetapi mengarah ke hal-hal yang cukup unik dan menunjukkan sedikit ketertarikannya. Awal pembuka yang sangat menarik dan alur ceritanya itu ringan dan sangat cocok buat ditonton saat santai-santai kan. Udahlah langsung ya kan. Ini karakter jadi husbu musiman nih. Dan ya, itulah beberapa anime yang telah Mimin rangkum yang akan tayang pada musim semi mendatang yang Mimin pikir cukup menarik buat ditonton ya kan, jangan dilewatkan. Oke, jadi sekian dulu dari Mimin. Apabila ada kata-kata yang salah dari Mimin, mohon maaf. Don't hurt feeling, happy and nice day. See you in the next video. Bye bye.